Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga saya doakan, saya panjatkan agar kalian semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberkahi rahmat dan berkahnya ya. Oke, pada pagi ini Pak Asror melanjutkan materi sebelumnya. Terakhir di materi Senin adalah nah ini ya. Membuat persamaan garis ya, 2 titik koordinat. Ya. Ini mereview sebenarnya ya Senin ya. Nah, ini masih ada satu set yang belum selesai kemarin Senin. Kita selesaikan dulu ya sebelum ke materi baru pagi ini. Oke, Pastor tawarkan dulu nih. Soal 3 dan soal 4. Ada yang sudah bisa mengerjakan atau ada yang sudah menyelesaikan? Silakan, boleh disampaikan. Kalaupun belum, Pastor kasih waktu 3 menit ya. Soal berapa aja terserah. Mau soal 3, saya ngeliatin soal 4 aja boleh. Soal 4 silakan. Ingat, ketika ada persamaan garis diminta melalui titik min 2,5 dan bergradien, itu berarti dia hanya satu buah titik dan sebuah gradien ya. Maka ini jadikan X1 yaitu min 2, Y1-nya adalah 5. Silakan gunakan rumus ini. Yang rumus pertama nih yang di bawah nih. Ya, satu buah titik dan gradien. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, di sini juga ada Vito ya. Silakan Vito boleh. Kalau sudah dapat disampaikan. Siapa saja ya. Bebas. Sama ini juga ya. Soal yang kedua, soal yang keempat. Ini X1-nya 2, Y1-nya adalah 5. Oh iya, ini gradiennya M-nya 2. Nah, ini gradiennya M-nya adalah 3. Jawaban nomor 3 D ya, Pak. D. Rangga, coba Y kurang? Y kurang 5. Kurang 5 sama dengan? 2 dikali X min 2. Min 2. Oke, boleh. Jadinya Y min 5 sama dengan? Y min 5 sama dengan 2X. 2X? Min 4. 4 apa plus 4? Kenapa, Pak? Min 4 apa plus 4? 4 deh, Pak. Kenapa 4? Karena itu tanda minusnya ada 2, Pak. Oke, boleh. Baik, jadi di sini Pastor sarankan kalau sulit, yang kurungnya kita selesaikan dulu, sederhanakan min dengan menjadi plus gitu ya. Nah, ini ya. B. B, Pak. Pak, jawabannya? B. Ya, B. Oh, ralat. Tadi kata ini jawabannya B ya. Iya, kenapa? Wifi-nya A-nya mati, Pak. Ini orangnya ini terus nih, yang mati-mati nih. Pastor jadi apa ya? Berpikirnya yang lain-lain nih. Apa materi yang lain juga sama? Tadi sih enggak. Tapi ya, ini nanti Pastor sampaikan ke wali kelas dan PA nanti ya. Orang-orang yang ini selalu hilang di tengah pembelajaran. A-nya siapa lagi? A-nya sama Eza, Pak, tadi. Ini cuma 32 nih siswanya. Hilang berapa orang nih? Hilang 4 orang bukan, Pak? Iya, ini ganggu pembelajaran aja nih sebenarnya kalau yang begini-begini nih. Nggak, maksudnya nggak apa-apa lah. Jaringan-jaringan gitu ya. Cuman sering gitu. Lanjutkan lagi. Berarti Y-5 ya. Nah, jadi kan ini plus nih. Jadinya 2X plus 4. Nah, karena di jawabannya diminta ruas kanan, X sama konstantanya, Y-nya ruas kiri, ya ini tetap Y-nya ya. Min 5-nya pindah ruas ke sana, jadinya 2X plus 4 plus 5. Jadinya Y sama dengan 2X plus 9. Itu ya, awas tuh, positif negatif penting ya. Nomor 2 ada yang sudah? Berapa jawabannya nomor 2?
B, Ada Pak. siapa tuh? Aira ya? Aira, Pak. Nah, apa Aira jawabannya, Ra? B, Pak. B. Oke. Aira jawabannya B. Assalamualaikum Griselda. Sebentar ya Aira ya. Griselda. Ya, Pak. Tadi jaringannya gimana? Kenapa, Nak? Tiba-tiba reconnecting gitu tuh suaranya kayak putus-putus. Oke. Nanti selalu konfirmasi ya supaya Pak Asor tahu Oke. kondisinya ya. Kalau memang putus jaringan, konfirmasi ke ketua kelas atau konfirmasi ke wali kelas kamu ya, agar Oke. Pak Asor tahu. Oh, berarti benar jaringannya memang lagi kurang baik ya. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah Griselda sudah bergabung guys. Tinggal Anya dan Eza nih ya. Lanjut Aira. Ya, Pak. Jadi caranya itu ya dikurang 5. Y kurang 5. Kemudian Sama dengan 3 dikali X dikurang 2. nah, oke. Terus Y min 5 sama dengan Terus Y min 5 sama dengan 3X min 6. min 6. Terus lihat jawabannya. Maka Y sama dengan Terus Y sama dengan 3X min 6 jadi min 6 plus 5. iya. Karena dibina ruaskan ya. Oke, jadi 3X min 1. min 1. Ya, betul ya. Jawabannya adalah B. Terima kasih Aira dan Rangga. Jadi betul ya, kalau menentukan persamaan garis, awas ada 2 rumus ya. Kalau yang Senin itu pakai yang Y minus 1 per Y2 minus 1 per X minus 1 per X2 minus 1. Rumus yang kedua nih, di set yang sebelumnya ya. Kalau yang ini hari ini, tadi kita selesaikan menggunakan rumus yang pertama ya. Oke, kita materi hari ini yaitu menentukan persamaan garis pada suatu grafik koordinat kartesius. Ini ada di halaman 139. Ibu Baket kalau mau kalian baca-baca, itu ada di halaman 139. Pada kesempatan ini, Pak Astor ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis kalau disajikannya adalah soalnya bentuk grafik. Ada 2 jenis ya. Kau perhatikan. Yang pertama adalah menggunakan rumus AY plus BX sama dengan AB. Ini mudah sekali nih kalau grafiknya yang pertama. A itu adalah koordinat yang memotong di sumbu X. Nah, itu A-nya. A,0. Karena memotong di sumbu X, maka A,0. B-nya adalah koordinat yang memotong di sumbu Y. Maka karena di B-nya di sumbu Y, maka 0, B. Maksudnya gimana, Pak? Contoh gini. Bentuk grafiknya ya. Maksudnya bentuk grafik yang memotong di sumbu koordinat X dan sumbu Y. Kami pertama nih, misalkan grafiknya seperti ini. Ya, ini grafik, ini biasa ini Y, ini X-nya. Nah, terpotong di sini dan di sini. Ini disebutnya memotong koordinat atau sumbu koordinat kartesius ya. A-nya itu yang di X. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Itu maksudnya ya. Yang kedua, misalkan grafiknya seperti ini. Nah, sama saja. Pokoknya yang memotong sumbu X itu seperti ini grafiknya ya. Ini ada nilai A-nya dan nilai B-nya. Pokoknya A itu yang di X, B-nya yang di Y. Misalkan yang ketiga, grafiknya seperti ini. Ya. Ini X, ini Y-nya. Ini A-nya yang di X, ini Y-nya yang di Y. Atau yang keempat. Banyak ya. Yang mana nih? Yang ini belum nih. Ya, ini X, ini Y-nya ya. Ini yang A-nya, ini yang B-nya. Pokoknya kalau A itu yang di sumbu X, B-nya itu yang di sumbu Y. Caranya nanti tinggal masukkan saja angka yang di sumbu X sumbu ini ke AY dan BX, kemudian A sama B-nya kalikan. Nanti bisa contohkan ya. Ini bisa menjelaskan mana yang A, mana yang B dulu. Kemudian yang kedua, persamaan garisnya di antara 2 titik. Nah, kalau di antara 2 titik gambarnya beda, nggak memotong sumbu X seperti yang di 4 ini. Contohnya misalkan ada koordinat seperti ini. Nah, ini titik A, titik pertama, titik keduanya nih. Nah, seperti ini. Di antara 2 titik. Nah, ini ya.
X sama Y-nya ya. Misalkan ini 2, ininya 3, ininya misalkan min 3, ininya misalkan min 2. Maka titik di antara dua titik itu maksudnya ini. Ini adalah 2,3, ini adalah min 3, min 2. Beda ya gambarnya ya. Dia tidak disumbu koordinat ya. Dia di antara dua titik. Maka kamu pakai rumus yang persamaan garis yang pakai rumus yang kedua ya. Yang ini ya. Dan mana satu X2-nya bebas aja. Ini yang pertama misalkan, maka ini X1, Y1. Ini yang kedua misalkan X2, Y2-nya. Nah, ini pasal secara gambarkan maksud dari menentukan persamaan garis kalau ada bentuk grafik. Ada dua jenis ya. Pertama, memotong sumbu X. Kedua, di antara dua titik. Lalu contohkan. Ini yang pertama. Memotong di sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar grafik di atas. Persamaan grafiknya adalah di sini garis K ya, memotong di sumbu X dan sumbu Y. Memotong di sumbu X yang ini nih, yaitu min 3. Memotong di sumbunya di sini, yaitu min 2. Maka yang jadikan A adalah yang ini. Karena A itu yang di X, B-nya yang ini. Yang B itu yang di Y. Maka nilai A-nya adalah min 3, B-nya adalah min 2. Gampang ya. Tinggal kita masukkan ke rumus. Kalau memotong di sumbu Y, rumusnya ini. AY plus BX sama dengan AB. Berarti AY plus BX sama dengan AB. A-nya min 3, ya min 3. Y. B-nya min 2, berarti plus. B-nya min 2, ada X-nya. A-nya min 3, B-nya min 2. Berarti ini tetap min 3Y plus minus. Jadinya minus 2X. Ya. Kemudian di sini, artinya A, B itu artinya yang di A sama yang B-nya kalikan. Jadinya 6. Jawabannya adalah, oh nggak ada nih jawabannya. Di pilihan gandanya, ada yang tahu harus diapakan? Min 3Y, min 2X sama dengan 6-nya? Ingat? Ketika kamu sudah dapat persamaan garis, tetapi di optionnya tidak ada, harus diapakan? Rangga? Harus dipindah apa ya Pak? Rubah? Tidak rubah minus positifnya gitu Pak. Nah, rubah tanda positif dan negatifnya lah ya. Yang negatif jadi positif, dirubah tandanya gitu maksudnya ya. Jadinya 3Y. Ya negatif ya jadi plus. Jadi negatif jadi plus ya di sini. Yang positifnya menyala menjadi negatif. Berubah tanda. Maka jawabannya adalah B. Ingat ya. Langsung berpikirnya gitu. Kalau di hitungan kamu nggak ada, sudah baik, sudah benar. Tapi di opsinya nggak ada, bukan berarti nggak ada jawabannya. Tapi kamu cek dulu rubah tanda. Oke, selanjutnya. Nomor 2. Silakan. Pastor kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan nomor 2 yang sudah selesai. Boleh dipresentasikan. Hasil jawaban. Boleh lihat rumusan tadi nggak, Pak? Oke, boleh. Silakan. Oh, yang sebelumnya tadi. Oh, yang ini. Yang ini? Ya, Pak, itu. Oke, silakan. Kalau sudah konfirmasi ya. Oke, Rangga jawabannya apa? B, Pak. B. Ini. Oke, A-nya berapa, nak? 4 ya, Pak. A-nya yang 4 ya. B-nya yang? Min 3. Oke, kita tulis dulu ya. A-nya 4, B-nya sama dengan min 3. Rumusnya? AY plus BX. BX sama dengan AB. Nah, B berarti kita masukkan A-nya adalah 4Y, kemudian plus min 3 ya, B-nya ya, X ya. Terus? Min 12. Dari 4 dengan min 3 gini ya. Berarti 4Y, apa ini? Min 3. Min 3X sama dengan min 12. Ada nggak jawabannya?
Oh, ada langsung, sudah ada ya. Sudah ada di pilihan ganda. Kalau sudah ada ya langsung silang. Nah, kebetulan di sini tadi nggak ada. Setelah kamu cari, ya kamu suruh rubah dulu. Nah, kalau ini kalau sudah ada nggak perlu rubah-rubah ya. Oke, itu ya. Jadi untuk menentukan persamaan garis, jika soalnya dalam bentuk grafik, di mana grafiknya memotong di sumbu X dan sumbu Y. Maka bentuk persamaan garisnya, caranya adalah tentukan sama B-nya. A-nya ingat yang di sumbu X, B-nya yang di sumbu Y. Tinggal masukkan A sama B itu ke AY plus BX sama dengan AB. Awas tanda positif negatifnya diperhatikan ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah menentukan persamaan garis di antara dua titik ya. Grafiknya seperti ini nih, beda nih. Ini kan grafik yang pertama ya, memotong sumbu X nih. Nah, ini grafik yang kedua adalah tidak memotong, dia berada di dua titik. Titik yang pertama disajikan di grafik ini adalah garisnya ada di titik 3,5. Kemudian 1,1. Maka kita harus menentukan dulu mana yang pertama, mana yang kedua. Nah, kita jadikan yang pertama ya. Ini jadikan yang kedua. Bebas aja ya. Mau yang pertama atau keduanya yang mana aja. Oke, yang pertama adalah 3,5. Maka ini X1-nya 3, Y1-nya adalah 5. Dan titik yang keduanya adalah 1,1. Maka X1-nya X2-nya adalah 1, Y2-nya adalah 1. Kalau di antara dua titik ditanyakan persamaan garis dalam bentuk grafik pun, ya kita gunakan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Rumus persamaan garis yang kedua. Y-nya tetap. Y1-nya adalah 5 per Y2-nya 1, 5. X-nya tetap. X1-nya adalah 3. X2-nya adalah 1 kurang 3 ya. Maka Y min 5 per min 4 sama dengan X min 3 per min 2. Setelah ini jangan lupa kasih kurung karena mau kali silang. Maka di sini min 2, Y min 5 sama dengan min 4, X min 3. Kali pelangi ya. Jadi min 2Y plus 10 sama dengan min 4X plus 12. Nah, di sini kita lihat dulu jawabannya. Bahwa di jawaban ini ruas kanannya jadikan sama dengan 0. Maka kita pindahkan semua. Min 4X jadi plus 4X. Tetap ini min 2Y-nya. Ini plus 10 ya. Ini 12-nya pindah 12 jadi min 12 sama dengan 0. Maka X min 2Y min 2 sama dengan 0. Karena plus 10 min 12 adalah min 2. Oke, ini jawabannya. Ada nggak? Nggak ada. Oke, dari 4Y min 2Y min 2, di optionnya nggak ada. Harus kamu apakan ini? Ada yang tahu? Dibagi 2 bukan, Pak? Oke, good. Covi dibagi 2. Boleh dibagi 2 ya. Kalau memang di situ koefisien X-nya, koefisien Y-nya, dan konstantanya semuanya bisa dibagi oleh angka itu. Kebetulan di sini bisa dibagi oleh angka 2. Maka berapa, Jovi? Jadinya 2X 2X min Y min Y min min 1 ya. 1. Min 1 sama dengan 0. Kenapa di sini jadi ya min Y? Karena min 2 bagi 2 kan min 1 lah ya. Kalau ada suatu variabel, angka 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, karena ini min 2, karena konstanta, tulis min 1-nya tetap ya. Tetap nggak ada juga nih. Harus diapakan? Ayo. Covi, masih ingat nggak? Ada lainnya. Dipindahin bukan, Pak? 2X min Y. Gimana? Tadi apa? Rubah? Dipindahin, Pak. Diubah tandanya. Oh, atau dipindah atau dirubah tanda aja ya. Kalau berubah tanda tetap posisinya begini nih. Tinggal min 2X, karena tadinya plus, jadi minus. Min Y jadinya plus. Min 1 jadinya plus. Oke, di sini mengikuti ya, Y-nya didepankan. Nah, ini kalau menggeser, itu tidak merubah tanda ya.
plus Y-nya jadi Y, min 2X-nya min 2X plus 1 sama dengan 0. Maka jawaban yang tepat adalah mana nih? Yang D ya. Oke. Nah, di sini kenapa harus ada dibagi 2? Kenapa harus dirubah tanda? Sebenarnya kamu bisa menghindari perhitungan seperti ini kalau kamu bisa menyederhanakannya di awal-awal. Kalau kamu perhatikan di sini ada min 4 dan di sini ada min 2, sedangkan mereka berada di ruas yang berbeda, boleh kamu sederhanakan, coret menjadi 1 dan 2. Kenapa? Min 4 dengan min 2 itu bisa dibagi min 2-an. Jadi min 4 bagi min 2 adalah 2. Min 2-nya menjadi 1. Ini pasal jangan di sini ya. Di perhitungan selanjutnya aja di sini nih. Ya, di sini ya. Jadi, boleh kamu sederhanakan di awal-awal sini ya. Itu boleh. Jadi pastikan dulu bisa dibagi nggak gitu ya. Oke. Kalaupun nggak dicot pun nggak apa-apa sama. Ini dapat saya buktikan ya. Jadi hasilnya pun sama. Nah ini min 2, isinya min 4. Nah itu boleh kamu coret ininya. Jadi 1, jadi 2. Maka yang Y min 5 dikali 1 kan nggak ada artinya, tetap Y min 5. Karena kali 1 ya. Kalau 2 dikalikan dengan S min 3 tetap ditulis. Nanti kita kali pelangi. Seperti ini. Tetap Y min 5-nya. Ini menjadi 2X min 6. Maka Y sama dengan, dipindah ke kanan ya, ke kiri ya. Maka Y min 2X min 5 plus 6 sama dengan 0. Y min 2X plus 1. Nah, jawabannya pun sama ya. Gitu. Jadi, kalau kalian menyederhanakannya dari awal, yang penyebutnya ini disederhanakan, maka langsung dapat jawabannya ya. Kalaupun nggak disederhanakan, langsung kali silang pun, awas ada dibagi 2 dulu, sederhanakan, kemudian suruh buat tanda. Oke, silakan. Ada yang tanyakan? Silakan untuk soal nomor 4 kerjakan. Yang sudah boleh konfirmasi jawabannya yang A, B atau C. Gunakan rumus ini ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 X min X1 per X2 min X1. Kalau nanti penyebutnya bisa disederhanakan seperti min 4 dan min 2, langsung sederhanakan aja boleh ya. Biasanya kelipatan tuh boleh. Kalau dilihat kelipatannya boleh. Cari faktor yang samanya. Ada nggak? Kalau ada itu berarti disederhanakan. Ya, ada Vito ya. Silakan Vito. Jika sudah boleh disampaikan juga nak. Aira jawabannya apa tadi? Maaf. A, Pak. Oh, A. Oke. Saya juga apa? Oke, Rangga juga A. Yang lainnya yang belum, apa-apa ya. Kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Aira. Gimana, Ra? Berarti Y min, oke.
Ini berarti X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 2 ya. Kemudian di Iya, sini Pak. X2-nya adalah min 2, Y2-nya adalah min 1. Berarti Y kurang min? Min 2, Pak. Min 2. Ini ya, per? Per min 3. Min 2 dikurang min 1. Min 1 dikurang min 2. Ya, min 1 kurang 2, gini ya. Kemudian X kurang 1 ya, per? Per min 2 dikurang 1, Pak. Min 2 kurang 1. Maka ini menjadi Y min 2 per min 3 sama dengan X min 1 per min 3. Aira menyederhanakan penyebutnya nggak atau langsung kali silang? Aku langsung kali silang, Pak. Oke, nggak apa-apa. Langsung kali silang ya. Maka min 3, ini jangan lupa kasih kurung. Maka Y min 2, pas saya tulis dulu. Dan ini X min 1. Berapa hasil kali silangnya ini? Min 3Y plus 6 sama min 3X plus 3. Oke, seperti ini ya. Karena kali pelangi setelah kali silang. Terus diapakan? Terus dibagi minus 3, Pak. Oh, dibagi minus 3. Kenapa bagi minus 3? Karena semuanya ada angka 3-nya, bisa dibagi 3 semuanya. Terus Y-nya minus, soalnya yang mau di depan itu kan Y, jadi harus positif angkanya. Oke, boleh. Seperti yang saya sampaikan ya. Pak Asror ingin coba 6-nya pindah ruas dulu ya. Jadi min 3Y sama dengan min 3X plus 3 min 6. Karena pindah ruas ya. Jadi di sini Pak Asror menjelaskan tahapannya. Nah, seperti ini ya. Konstantanya sudah hanya 1, hanya min 3. Nah, di sini Aira tadi bilang dibagi min 3. Ya, kenapa? Karena di sini Y-nya plus. Sedangkan koefisien Y-nya itu min 3. Jadi dibagi min 3, maka min 3Y-nya jadi Y. Karena min 3 bagi 3 plus. Dan ini min 3X. Maka dibagi min 3 jadinya X. Min 3 dibagi min 3 jadinya plus 1. Jadi jawabannya adalah A ya. Betul ya Aira ya? Boleh. Nah, kalaupun kalian ingin menyederhanakan dari awal, itu kalian bisa membagi di sini nih ya. Di posisi ini Y min 2 per min 3 sama dengan X min 1 per min 3. Ini karena sama-sama min 3 hilang. Coret tinggal 1, sebenarnya sih bukan hilang ya. Karena nanti dikali silang, ini kan 1 nggak ada artinya, jadi tetap. Yang atasnya tetap, karena kali 1 nggak ada artinya. Jadi Y min 2 tetap, X min 1 tetap. Nah, karena dijadikannya sama dengan, ini Y-nya tetap, di sini min 2-nya pindah ruas, menjadi plus 2. Y sama dengan X plus 1. Oke, sampai sini silakan. Ada yang mau tanyakan, boleh. Kalau pertanyaannya di chat, boleh. Pak, nanya apa, silakan, boleh. Jadi sama ya jawabannya ya. Yang langsung kali silang dengan yang disederhanakan min 3 dan min 3-nya. Kasih kesempatan untuk bertanya, silakan. Jangan sampai nanti susah. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi setelah kamu dapat nilai ini ya, membuat persamaan garis ada 2 bentuk ya. Ingat ya, ada yang memotong di sumbu Y, ada yang di 2 titik ya. Baik. Nah, ini adalah materi yang akan Pak Sur sampaikan minggu depan ya. Ini Pak Sur jelaskan dulu sebentar sebelum Pak Sur tutup. Di sini bahwa ada hubungan gradien garis. Hubungan gradien garis ini ada 2. Ada yang saling sejajar dan yang tegak lurus. Dikatakan gradien garis atau persamaan garis itu sejajar kalau kedua gradien itu nilainya sama. Maka M1 sama M2. Gradien garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama nilainya. Gampang lah ya. Tinggal cek saja yang sama. Itu pasti dikatakan sejajar. Yang kedua, sifat yang kedua adalah tegak lurus. Ada 2 ya. Kalau sejajar seperti ini garisnya nih. Persamaan garisnya ini 1. Ini yang kedua misalkan. Ini sebutnya sejajar. Nah,
Ini maaf, gambarnya mungkin agak tidak lurus ya. Yang maksudnya sejajar seperti ini ya. Sedangkan yang tegak lurus tuh biasanya gambarnya begini. Nah, berpotongan dan membentuk tanda siku. Tegak lurus. Nah, ini garis-garisnya memotong saya tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, gradien pertama dan gradien keduanya beda. Kalau sejajar sama ya. Kalau gradien tegak lurus, gradien pertama dan gradien keduanya, jika kamu kalikan, itu menghasilkan nilai -1. Jadi jika hasil kali kedua gradien tersebut dikalikan -1. Maka gradien tersebut atau persamaan garis tersebut dikatakan saling tegak lurus. Wow. Misalnya gini, M1-nya adalah -2. Berarti M2-nya berapa? Ada yang bisa? Yang tegak lurus? Berarti artinya kan M1 kali M2 sama dengan -1. Artinya -2 kali berapa? Hasilnya -1 gitu loh. Itu disebut tegak lurus. Berarti M2-nya berapa nih? Kalian tahu? +1 kan? +1 kan? +1. -2 kali +1 berapa? Bukan. Bukan. Selain itu, boleh coba lagi. Jawabannya sekali, ayo. Apa-apa. Ada yang tahu -2 kali berapa ya? -1? -1? Ya, sudah jawab tadi ya. Jawabannya adalah setengah ya. Jadi -2 kali setengah adalah -1. Jadi M2-nya adalah setengah. Oke, kalau kalian bingung mencari setengah ini, boleh kamu gunakan tips cara pasar yang di bawah ini ya. Untuk menentukan tadi kayak setengah ini, cara menentukan gradien yang tegak lurus ketika ada gradien pertama adalah -2, gimana cara mencari gradien yang keduanya agar menghasilkan -1? Caranya gampang. Kamu berubah tanda atau merubah tanda. Berubah tandanya ya, yang tadinya positif menjadi negatif. Setelah kamu rubah tandanya, kamu tinggal dibalik nilainya. Jadi ada 2 tahap, berubah tanda dan dibalik nilainya. Contohkan yang sebelumnya, gradiennya adalah -2. Berapa gradien yang tegak lurusnya? Tegak lurus sebenarnya begini nih. Simbol tegak lurus itu kayak huruf T kebalik. Seperti ini ya. Artinya M1 dengan nilai gradiennya sama dengan -2, berapa nilai yang tegak lurus dengan dengan M1 nih, atau M2-nya berapa gitu ya. Maka caranya tadi dirubah tandanya. Awas, karena mau dibalik sebenarnya -2 itu punya nilai yaitu /1 ya. Ya, jadi -2-nya kita siapkan dulu ketika mau merubah ke tegak lurus menjadi -2-nya dikasih /1. Nah, kita jadikan -2/1 ini berubah tandanya jadinya 2/1. Yang tadinya minus jadi plus. Kemudian dibalik jadinya 1/2. Nah, ini adalah nilai dari gradien yang tegak lurus. Ya, jadi yang tegak lurus itu prosesnya adalah jika ada gradien -2, nilai gradien pertamanya, ketika diminta nilai gradien tegak lurus, maka -2 itu /1-in dulu, dirubah tandanya, positif negatifnya, ini negatif jadi positif, kemudian dibalik 2/1-nya menjadi 1/2. Itu berlaku semua enggak, Pak? Semua ketika diminta yang tegak lurus. Contoh lagi. Kalau M1-nya adalah -2/3. Oke, M2-nya berapa ya? Karena di sini sudah pecahan, tidak perlu kasih /1. Kalau ini kan -2 kan bilangan bulat ya. Supaya ada pecahan, terlihat ada pecahan ya /1. Nah, kalau ini sudah -3/2 ada pecahannya lah ya. Maka -2/3 kita rubah tanda. Jadi 2/3. Ya kan? Kalau kamu kesulitan gini, -2/3 kali berapa yang hasilnya -1? Kan tadi kan begitu cara awal ya. Pasuk kasih cara tips yang nih, memahami 2 cara yang Pasuk sampaikan ini. Bukan 2 cara, 2 tahap. Berubah tanda. Dari -2/3 menjadi positif 2/3. Kemudian dibalik, jadinya 3/2. Nah, ini jawabannya. Jadi gradien tegak lurus dengan -2/3 adalah 3/2. Oke.